Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi ayati ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama tentunya puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, lil khusus nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Sehingga di tanggal 3 Jumadil Akhir ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak tersebut, mudah melangkahkan kita menuju Masjid Al-Manar dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan derap langkah kita menuju masjid ini mencatatnya sebagai amal ibadah kita yang insya Allah akan berguna buat kita baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita pengikutnya. Dan juga pada kesempatan ini khatib berpesan, berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya hadirin sidang salat Jum'ah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menulis salah satu hadis Nabi yang mana pada satu ketika Rasul baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Ya sahabti, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa golongan orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang rugi," kata Rasul. Maka dijawab oleh para sahabat, al-muflis, orang yang bangkrut adalah ya Rasul, orang yang tidak ada la dirham wala mata', orang yang enggak punya harta, orang yang enggak punya harta benda, orang yang enggak punya ekonomi. Itu menurut kami ya Rasul yang dimaksud orang yang bangkrut. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan menjawab pertanyaan yang beliau tanya sendiri.
Kata Rasul, orang yang bangkrut bukan hanya sekedar dari urusan ekonomi dunia dan lain sebagainya, wahai sahabat-sahabatku. Tapi innal muflis min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, nanti tatkala pada hari kiamat mereka bi salatin wa siyamin wa zakatin, membawa amal kebaikan salat, membawa amal kebaikan siam ataupun puasa, membawa amal kebaikan zakat. Tapi wayati qad syatama hadza, mereka tatkala di dunia mereka itu dulu pernah mencaci orang lain. Sekali lagi, orang yang bangkrut kata Rasul, nanti tatkala di yaumil kiamah mereka membawa amal salatnya, amal zakatnya, amal puasanya. Tapi amal puasa, salat, zakat dan lain sebagainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti pedagang yang bangkrut. Mereka itu yang pertama kata Rasul adalah orang tatkala di dunia mereka qad satama hadza, orang yang suka mencaci orang lain. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin bahkan sampai saat ini hadirin viral di dunia maya, bahkan petinggi dari Perdana Menteri Malaysia pun ikut mengomentari. Subhanallah, Allahu Akbar, saya kita menangis kita. Ada katanya seorang gus, seorang ustadz, seorang kiai, seorang muballigh yang di hadapan jamaahnya, ratusan jamaahnya, mengolok-ngolok orang yang sedang berjihad untuk keluarganya, mencaci orang lain. Kita khawatir umat Rasul, yuk sama-sama kita menjaga perkataan kita ini, menjaga lisan kita ini. Dan siapa lagi kata Rasul orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut kedua adalah orang yang menuduh orang lain tanpa bukti, tanpa saksi, menfitnah orang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini sepertinya berkembang di masyarakat kita seperti air hadirin. Banyak umat Rasul yang suka fitnah sana, fitnah sini, apalagi ketika mohon maaf tahun politik. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dari lisan ini subhanallah, Allahu Akbar, ketika ada umat Rasul yang tersakiti, maka doa kita pun yakin, percaya akan menggantung, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu memaafkan diri kita. Ingat, Rasul hadir ke alam dunia ini adalah innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Yuk jaga akhlak kita, yuk jaga diri kita, yuk jaga perilaku kita, adab kita, baik itu kepada Allah, baik itu kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi juga kepada sesama manusia.
Wahai umat Rasul, yuk muhasabah. Ingat, kita satu saat akan mengalami kematian. Dan umat Islam, orang beriman, meninggal dunia, tapi pindah alam, berada di alam barzakh, berada di alam kubur, dan kubur ataupun alam barzakh. Salah satu hadis Nabi sudah memperingatkan kita, wahai umat Rasul. Apa peringatan alam barzakh, alam kubur kepada kita? Setiap hari kubur memperingatkan kita. Kata kubur, wahai umat manusia, ana baitul wahdah, saya adalah tempat kesendirian, saya adalah tempat sunyi, sepi. Mohon maaf, walaupun mungkin tatkala kita meninggal dunia, berhubung kita mungkin orang pejabat, mungkin kita banyak harta, banyak pergaulan, akhirnya banyak orang yang datang nyelawat ke rumah kita, ngunjungin rumah kita, berdesak-desakan orang di rumah kita, bahkan mungkin banyak yang mengantar diri kita ke dalam pekuburan kita. Tapi tatkala ada di alam barzakh, masuk ke liang lahat, itulah alam barzakh, alam kubur. Kata alam kubur, ana baitul wahdah, saya adalah tempat kesunyian. Maka supaya nanti ketika kamu datang ke rumah saya, kata alam barzakh, datang ke tempat saya, bawa kawan kamu supaya kamu tidak merasa kesepian. Siapa kawan yang harus kita bawa dari dunia untuk menemani kita di alam barzakh? Istri yang sangat kita cintai pulang ke rumah, anak yang sangat kita sayangi pulang ke rumah, harta yang kita bangga-banggakan pun pulang ke rumah. Yang akan menemani kita di alam barzakh, kata alam barzakh adalah qiraatil Quran. Ternyata hadirin wahai umat Rasul, bacaan surah Al-Baqarah kita yang akan menjadi teman kita di alam barzakh. Maka dari itu yuk sama-sama kita baca Al-Quran, karena Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran adalah hudan linnas, petunjuk buat kita yang ngaku manusia. Kalau nggak ngaku manusia, wajar dia nggak baca Quran. Tapi kalau orang ngaku dia manusia, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, karena Al-Quran petunjuk buat kita umat manusia. Bahkan wabayyinatim minal huda wal furqan, ternyata Quran juga penjelas. Di dalam Al-Quran ada yang hak, yang benar datangnya dari Allah. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan yang batil itu salah, yang harus kita jauhkan. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yuk muhasabah, introspeksi diri kita. Enggak lama kita hidup di alam dunia ini. Barzakh pun mengingatkan kita. Yang kedua, kata barzakh, ana baitut turab,
saya adalah tempat yang begitu terdiri dari tanah, kanan kiri depan belakang tanah, maka supaya kamu nanti ke tempat saya nikmat, indah, bawa bekal kamu dari dunia. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang suka, orang yang mereka bangkrut menurut Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang wa akala mala hadzal, yang suka makan harta orang lain. Menangis lagi. Kalau kita sering sujud kepada Allah, sering mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di satu sisi kita pun mempunyai perilaku suka memakan harta orang lain, suka memakan harta anak yatim. Ingat, kita ini termasuk kategori orang yang bangkrut. Wasafaka dama hadza, orang yang menumpahkan darah orang lain, orang yang membunuh sesama umat manusia. Hari ini remaja hingga dewasa dididik oleh kedua orang tuanya, oleh ayahnya. Berapa banyak kita mendengar anak-anak kita pun kita membunuh orang tuanya. Bahkan yang lebih dahsyatnya hadirin, berapa banyak umat Islam di negeri Palestina sana bercucuran darah, mereka hilang nyawanya, melayang nyawanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bertumpahan darah oleh Zionis Israel laknatullah. Sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir adalah wadaraba hadza, orang yang suka memukul orang lain. Itulah termasuk orang yang bangkrut. Kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib hanya mengajak diri pribadi dan hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diri kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut. Kita mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi orang yang tidak takut, tidak khawatir dengan kematian. Tapi yang kita khawatirkan adalah apakah kita siap untuk menghadapi sebuah kematian. Kita sudah diingatkan oleh kubur. Kata kubur yang ketiga adalah ana baitul zulmah, saya adalah tempat yang gelap. Maka tatkala nanti Anda datang ke rumah saya, kata kubur, biar terang, terangkanlah dengan kita di sholatil lail, sholat malam. Sedang sholat Jumat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah, introspeksi diri kita. 17 rakaat mungkin sudah kita tunaikan. Salat rawatib sudah kita tunaikan. Yuk kita tambah dengan salat lail. Insyaallah itu akan menjadi penerang di dalam alam barzakh kita. Terakhir, kata kubur, ana baitul afai, aku adalah tempatnya sarang-sarang ular. Karena itu, ketika Anda datang ke tempat saya, maka siapkan diri Anda ketika berada di alam dunia ini. Selalu kita ucapkan sebelum kita melakukan sesuatu, menyebut asma Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan satu hari ketika Allah memanggil diri kita di padang mahsyar, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu semua amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ditanya perbuatan kita, ucapan kita ditanya, perbuatan kita ditanya, langkah yang kita lakukan ditanya. Mudah-mudahan kita dapat menjawabnya dengan amal perbuatan yang dari sekarang ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fastabiqul khairat, mari sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah kita mampu melaksanakan itu semuanya, sehingga yakin percaya tatkala berpisah ruh dari jasad ini, Allah memanggil kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita akan masuk jiwa-jiwa yang tenang tatkala nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga masuk ke dalam jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi karim. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bermunajat hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang memenuhi undangan Allah dalam melaksanakan salat Jumat ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Subhanallah, Allahu akbar. Kita tinggalkan dagangan kita, kita tinggalkan usaha kita, kita tinggalkan perniagaan kita, kita tinggalkan kerjaan kita, hanya memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat dalam rangka zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita khawatir hadirin, manakala kita meninggalkan sholat Jumat ini, salah satu Rasul telah mengingatkan ciri-ciri orang munafik adalah mereka
ketika diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat Jumat, mereka enggan untuk melangkahkan kakinya untuk menuju rumah Allah, masjid Allah, melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan sifat-sifat munafik yang ada pada diri kita gugur sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah menang dunia dan akhirat. Akhirnya kita memohon berdoa kehadirat Allah. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur karena kita yakin percaya orang yang bersyukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menjadikan diri kita orang-orang yang keluar dari azab Allah, dan insya Allah kita diberikan oleh Allah begitu nikmat yang banyak, sehingga hari ini kita memohon kehadirat Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas karena kasih dan sayang-Mu ya Allah, pada kesempatan Jumat kali ini hamba-Mu termasuk orang-orang pilihan-Mu ya Allah, mampu melaksanakan sholat Jumat dengan mudah di Masjid Al-Manar ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma irfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal jihad wal fitnah ma dhahara wa min batina muslimin. Allahumma ij'al hadhihi al-wilayah al-Indonesia khususan Palestin wa sa'ira wilayah Islamiyah amin ar-rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa tarakna rasula faktubna ma'a syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum bi fadlihi wa la tadhkurullaha akbar. Aqimish salata.